Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 5 November 2022, hari Sabtu Imam. Saya mengajak saudaraku sekalian, berdoalah bagi kami untuk para imam, semoga dalam kerapuhan hidup, kami tetap setia menapaki panggilan Tuhan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Saudaraku terkasih, pesan yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini adalah tentang kesetiaan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lewat pesan ini Yesus mengajak kita untuk membangun kesetiaan dalam hidup. Dan kesetiaan itu diwujudkan dalam kesederhanaan hidup. Hal yang dianggap kecil, hal yang sering diabaikan oleh kita. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Dalam setiap kesempatan saya selalu mengajak umat untuk murah senyum. Untuk belajar menghargai, belajar mendengarkan. Intinya saya ingin mengajak umat untuk tidak malu melakukan hal-hal baik dalam kehidupan ini. Mengapa saya terus melakukan itu? Karena kita sering kurang memperhatikan hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kita inginkan itu selalu wow, yang populer, yang kelihatan oleh banyak orang. Kita ingin hidup enak tapi malas bekerja. Ingin kaya tapi malas berusaha. Ingin dihargai tapi kita sendiri tidak pernah menghargai orang lain. Dan masih banyak keinginan tapi kita sendiri tidak mau melakukan itu. Tapi kita sendiri malu melakukan itu. Saudaraku terkasih, ada kisah kecil tentang sebuah keluarga. Mereka bercerita bagaimana mereka berjuang menjalani hidup mereka. Sangat berat, susah, bahkan sangat miskin. Dalam situasi seperti itu mereka berusaha, punya komitmen, bekerja, dan bekerja. Tidak malu untuk melakukan semuanya itu. Bahkan dari hal yang kecil dianggap remeh oleh banyak orang, tapi mereka tetap tekun, bekerja dan terus mempersembahkan perjuangan mereka pada Tuhan. Dan akhirnya mereka boleh mendapatkan apa yang mereka mimpikan. Mereka mengatakan, kami boleh bersyukur saat ini. Orang yang boleh bisa melihat, tapi mereka tidak pernah tahu apa yang kami perjuangkan selama ini. Justru dari hal-hal yang kecil, sederhana yang kami perjuangkan, bisa mendapatkan berkat yang luar biasa ini. Saudaraku terkasih, belajar dari sabda Yesus hari ini kita dikuatkan bahwa kesetiaan dalam hal-hal yang sederhana justru akan memberi berkat yang baik bagi kita. Yang penting tetap mau setia dan bertanggung jawab dalam segala hal, baik itu kecil maupun besar. Bila kita selalu setia akan menjadi sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kita.
Demikian pula dalam kehidupan beriman kita, butuh kesetiaan dari kita untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan, terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Hanya orang yang setia yang akan mendapatkan sukacita dalam hidupnya. Inilah tantangan yang paling besar bagi kita, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih. Karena kita kurang setia dalam hidup beriman kita. Maka marilah kita berusaha untuk semakin setia dalam perbuatan-perbuatan kita, baik itu yang kecil maupun yang besar. Yang penting adalah kita yakin dan percaya dalam kesetiaan itu Allah senantiasa menemani dan membantu kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.